Selanjutnya kepada Ibu Sari, waktu dan tempat kami persilahkan tentang bagaimana sih kurasi produk. Jadi dari tentang kurasi, manfaat kurasi, cara mengkurasi yang tepat untuk mendongkrak penjualan produk UMKM dengan tema teknik kurasi produk UMKM. Kepada Ibu Sari, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Asfa sudah menjadi host pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Salam Pak Samsul, Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke nih. Saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Oke, mungkin saya akan mencoba berbagi dengan Bapak Ibu sekalian apa saja yang harus dilakukan dengan kurasi. Kenapa pentingnya kurasi ini? Saya share dulu. Ya, sebentar. Nah, mengapa perlu kurasi? Ya memang kalau kurasi sederhananya penilaian kualitas produk ya, dan tujuannya tentu saja untuk mendalami mengetahui proses produksi, bahan baku, produk knowledge-nya, dan kemasan hingga produk. Nah, kalau kita bicara apa saja yang harus dikurasi, tentu saja ini harus disesuaikan dengan kita mengkurasi untuk event apa, kemudian sasaran kalau kita bicara untuk katalog, ini saya slash aja sekilas dari yang PLUT KWKM yang di KUMK yang di Provinsi Sumatera Barat dan e-katalog yang kami buat kemarin. E-katalog ini kita sebarluaskan melalui jaringan WhatsApp, juga ada di kita buat di billboard di 25 titik. Ini perlu kita ingatkan karena ketika kita kurasi untuk event yang berbeda, tujuan yang berbeda, ini akan berbeda standar yang akan kita lakukan. Dan dengan kurasi ini secara bertahap, sepertinya akan lebih memudahkan kalau kita bicara dengan para pendamping, karena pendamping dan yang nantinya akan mengawal kami, terutama dari pemerintah, ini penting karena kalau yang pertama ketika di komunitas ini sudah lolos kurasi dengan mencapai penjualan tertentu dan kemudian pasar juga makin diperluas, berarti akan ada perlu dukungan-dukungan lain. Mungkin kalau di komunitas belum perlu ada Badan POM, izin nomor MD number kan, seperti halal dan lain sebagainya. Kalau untuk makan nanti belum perlu, tapi kalau sudah mempunyai pasar cukup luas, dan salah satu syarat untuk makin banyak pasarnya yaitu pasarnya memang harus areanya harus diperluas. Untuk naik ke lokal ketika sudah kabupaten, kota, bahkan provinsi, ini izin-izin standarisasi ini diperlukan. Dan nantinya kita bisa mengangkatnya, mendorongnya juga untuk sampai ke level nasional, bahkan regional dan internasional. Nah, semuanya mempunyai potensi yang sama, peluangnya akan menjadi sama. Ini saya sampaikan bahwa kurasi ini erat kaitannya dengan dukungan Kementerian Koperasi dan UKM. Tadi saya sampaikan bahwa menjadi penting memperluas akses pasar dan yang selanjutnya adalah memperbaiki bisnis proses. Memperbaiki bisnis proses ini kita bisa dapatkan melalui jenjang tadi. Ketika sudah lolos pasar komunitas, kemudian naik sampai ke nasional, regional, internasional, ini adalah bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki bisnis proses. Saya berikan contoh satu, ketika kita bicara produk UKM di laman LKPP, ini kan nggak bisa tiba-tiba UKM yang di
komunitas bisa masuk ke laman LKPP. Pasti harus ada standarisasi sertifikasi tertentu, kemudian kapasitas produksinya tertentu. Tapi begitu juga kita tidak bisa mendapatkan produk UKM untuk masuk ke laman LKPP kalau kita tidak mengawalnya sejak awal. Jadi kalau memang sejak awal sudah kelihatan benih-benihnya, kita bisa support untuk bisa masuk ke laman LKPP. Kemudian itu sama seperti pasar digital padi ya, yang jadi belanjanya pemerintah sama BUMN ini diutamakan untuk UMKM, untuk UKM yang bisa memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, selanjutnya ketika kita bergeser ke untuk local heroes, itu yang kami masukkan pasar gotong royong. Inilah yang ketika sudah menjadi menguasai pasar komunitasnya, sudah menjadi local heroes, ini saatnya kita bisa makin memperluas pemasarannya. Demikian juga kurasi diperlukan untuk peningkatan kapasitas SDM. Kenapa perlu kurasi? Karena peningkatan kapasitas SDM ini kan tidak bisa disamaratakan. Kalau kita sudah mengkurasi leveling, kalau bicara tentu saja para pendamping ya, sudah mengetahui level-level pendampingnya butuh apa, ini sangat penting ketika mengusulkan pendampingannya untuk mendapatkan peningkatan kapasitas, dia akan bisa membaginya dengan tepat. Yang masih nol pengalaman tentang e-commerce-nya pasti tidak akan digabungkan dengan teman-teman yang memang sudah melalui tahap menjual melalui e-commerce. Jadi ketika ada capacity building cyber security, pasti tidak bisa semua UKM yang dilibatkan. Pasti adalah UKM yang sudah memanfaatkan website untuk menjualnya, dia yang baru membutuhkan kenapa perlu pengetahuan tentang cyber security. Jadi kalau pelatihan reseller, ini juga leveling UKM binaan juga. Ada UKM yang memang bisa menjadi produsen, tapi juga ada UKM yang akan amat sangat besar manfaatnya ketika dia menjualkan produk, jadi pemasaran produk UKM lain. Nah, ini hanya untuk memberi bayangan. Jadi kurasi memang harus berbeda-beda ketika sudah ada leveling masing-masingnya. Ini menjadi lebih mudah bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyasar dukungan ataupun pasar. Nah, mulai kita mau bicara apa kurasi produk, itu ada fotonya Pak Oki, salah satu ada Pak Aryoko. Jadi saya izin dulu nih, harusnya biasanya Pak Oki yang kurasi, saya berbagi sedikit pengalaman apa itu kurasi. Kurasi ada dua, kurasi langsung dan kurasi tidak langsung. Kalau kita bicara kurasi langsung, ini sebenarnya lebih mudah karena kita bisa langsung melihat produknya, kita langsung bisa menilai UKM yang produsennya karena bisa langsung menjelaskan. Nah, di level ini juga merupakan tambahan pelayanan dari ketika kami melakukan kurasi langsung. Karena ketika bisa menjelaskan, kita bisa memberikan catatan bagaimana menjual yang efektif. Ketika 1 menit menjelaskan nilai tambah produk ini bisa apa tidak. Jadi ini yang sebagian besar dilakukan kurasi langsung, lebih mudah interview, langsung mendapatkan jawaban. Tetapi dengan masa pandemi seperti sekarang menjadi tidak mudah melakukan kurasi langsung, sehingga ada kurasi tidak langsung. Nah, kurasi tidak langsung ini yang harus lebih berhati-hati, karena ketika semua kertas sama, semua tulisan sama, harus ada checkpoint ya. Ada beberapa yang menarik ketika orang membaca, company profile-nya lengkap, jelas, dan foto produknya juga representatif.
Jadi tidak asal memoto potret, tetapi sudah bisa menceritakan, foto produknya bisa menonjolkan keunggulan produknya. Demikian juga disertai deskripsi produk yang singkat, jelas, dan menarik. Karena kadang makanan, kalau terutama makanan ya, makanannya enak kalau dicicipi, tapi kalau orang lihat di toko kan pasti lihatnya kemasannya dulu. Di kemasan itu ada informasi apa. Nah, ini yang sehingga kalau tidak ada di kemasan, ketika akurasi tidak langsung, ini perlu diberikan informasinya. Nah, kalau kita bicara sebagai pendamping, ketika kita sudah melakukan kurasi di levelnya masing-masing, penilaian ini ada 4 aspek yang seharusnya dipegang, yaitu aspek legalitas, baik makanan maupun bukan. Ini pasti harus tahu siapa yang memproduksinya. Jadi aspek legalitas ini informasi tentang pembuat menjadi penting. Kemudian aspek profitabilitasnya, aspek produk, dan aspek manajemen. Nah, kalau tadi aspek legalitas jelas, KTP, NPWP, izin usaha, dan lain-lain, informasi sudah ada. Aspek profitabilitasnya ini kita perlu tahu aset omset, sehingga kita bisa tidak salah mempromosikan. Misalkan ketika kita tidak bertanya aset omset, terutama omsetnya biasanya hanya 100 pieces sebulan, ketika nanti dipromosikan over exposure, ada order 1000 seminggu, kalau kita tidak pastikan nanti akan malah jadi produknya jadi tidak terpercaya ya. Jadi sehingga ini penting omset terutama ya. Kemudian produk disesuaikan pasar atau pameran yang dituju. Jadi kita tidak bisa bilang produk kita bagus, cocok untuk semua pasar. Pasti ada produk ini disesuaikan pasar yang mana dulu, sehingga baru kita bisa memberi make up yang tepat untuk pasar yang ditentukan. Kemudian juga apakah produk tersebut berpotensi ekspor atau untuk substitusi impor. Ini juga ini semua tergantung juga bisa menjadi pilihan di samping pemasaran untuk promosi, juga kurasi yang untuk capacity building dan program-program lain. Dan yang selanjutnya penjualan online atau offline juga berpengaruh. Karena kemampuan produk yang sudah bisa dijual online berbeda pasti yang belum sama sekali masuk ke penjualan secara online. Nah, aspek profitabilitas ini sebenarnya komplement dengan aspek produk. Jadi produknya ini apakah ada keunikan berbeda, sama-sama keripik, tetapi kalau kita bicara produk tertentu itu ada yang ukurannya sama semua, kemudian ada yang bergelombang dan sebagainya. Nah, itu keunikan produk. Itu kenapa level Citato masih tetap menjual dengan potongan bergelombangnya ya. Mohon maaf menyebut merek. Itu karena itu pentingnya keunikan produk. Kemudian brand yang kuat, kita akan mengangkat lebih luas lagi pasarnya kepada produk yang memiliki brand yang cukup kuat di masyarakat. Kemudian kita juga perlu perhatikan ketahanan produk. Kalau kita mau masuk ke supermarket, mesti di atas 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan akan menjadi sulit karena merepotkan untuk pengirim proses in-out barang. Kemudian kalau mau dikirim ekspor juga sebaiknya 1 tahun, sehingga itu memastikan barang tidak rusak selama masa penyimpanan. Kemudian kemasan juga berpengaruh, bahan bakunya. Bahan bakunya ini kalau kita promosikan benar-benar ada nggak? Jangan-jangan nanti kemarin kita di Bangka itu ada jamur yang harganya lumayan mahal, tapi jamurnya ini katanya tumbuh di satu jenis pohon tertentu dan harus ada
petir. Nah, ini kan bahan bakunya merepotkan nih. Jangan-jangan nanti kalau kita benar-benar over exposure, ternyata produknya nggak ada. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan storytelling, ini tadi. Jamur itu menjadi mahal ketika ada cerita. Hanya tumbuh di satu pohon dan harus ada, ya tidak harus seperti itu, tetapi contoh bahwa storytelling ini ikut mendongkrak produk itu di pasar nanti. Sehingga dikurasi, ketika kurasi ini perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, aspek manajemen. Aspek manajemen itu tadi yang bahan bakunya diperhatikan rantai pasoknya. Ketika rantai pasok manajemen, jadi bagaimana memanage bahan baku tersebut, bisa saja tidak banyak, tetapi itu bisa ada di sepanjang masa, itu akan memastikan produk ini aman di pasar nanti. Kemudian pemberdayaan SDM lokal. Ini juga bisa menjadi nilai tambah produk kalau nanti kita menjual, ketika memaksimalkan SDM yang ada di sekitarnya, apalagi ada storytelling-nya, SDM seperti apa yang diangkat, ini bisa menjadi nilai tambah produk. Ini juga kita perlu perhatikan nilai budaya dan domisili usaha. Nah, yang selanjutnya tujuan kurasi tadi sudah sekilas saya sampaikan di depan agar bisa sesuai dengan event atau tujuan yang akan diikuti. Dan di sisi UKM ini kita mendorong UKM untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas produk sehingga tidak ada lagi kata-kata maklum UKM pokoknya produksi, urusan pasar belakangan. Ketika sedih juga ketika asdep pemasaran dimintai menjual produk yang belum terserap pasar. Nah, itu kami cukup prihatin gitu karena sudah berapa banyak modal yang sudah dikeluarkan, tapi kalau produknya tidak ada yang beli, itu sangat disayangkan. Sehingga ini mendorong salah satu hal yang ketika beberapa kali kurasi diharapkan UKM bisa meningkatkan kompetensi dan kualitas produknya. Dan ini juga untuk membantu UKM memahami permintaan tren pasar. Karena biasanya kalau kurasi langsung memang yang kuratornya akan bisa memberikan beberapa masukan. Produk ini cocok di mana dan sebaiknya untuk pasar yang mana, ini yang biasanya kami berikan ketika kami melakukan kurasi. Dan yang keempat yaitu mempermudah pembuat kebijakan itu tadi pemerintah. Ketika kurasi tidak hanya untuk pameran atau apa atau terkait dengan bidang pemasaran, promosi, tetapi di belakangnya ketika nanti butuh apakah butuh permodalan, apakah butuh peralatan, apakah butuh peningkatan kapasitas level apa, kemudian kerjasama dengan siapa. Ini yang mempermudah kami dan mempermudah pendamping ketika ada berbagai macam program bisa disesuaikan UKM mana yang cocok di program yang apa. Nah, ini persyaratan peserta sepertinya standar ya, produk potensial pasar, sudah mempunyai brand, bukan reseller. Tapi ini tadi kita harus memperhatikan pasar mana yang mau dituju. Kalau produk potensial pasar komunitas mungkin lebih mudah karena yang mau disasar ada di sekeliling kita. Tapi ketika sudah makin luas pasarnya, ini yang perlu kita tetapkan. Kita mau menyasar pasar yang mana, pasar seperti apa. Ini yang UKM harus sudah mulai mempunyai bayangan kemana akan dipasarkan produknya. Dan kemudian produk otentik, original, bukan produk adaptasi, kemudian aset sesuai rata-rata, omset juga sesuai rata-rata yang memang dimiliki, NPWP, SIUP, tentu saja itu menjadi wajib, dan memiliki website atau alamat di online media. Nah, ini kami memberikan informasi proses kurasi yang biasa Kementerian Koperasi lakukan. Kami mencoba mempersiapkannya 1 tahun sebelumnya. Kenapa? Supaya ketika saya ceritakan dulu mungkin ya,
penentuan pameran, terutama ini untuk pameran. Pameran kami tentukan tahun 2021 itu sekarang. Kita melalui market research, jadi baik para pelaku yang sudah pernah mengikuti event tersebut maupun UKM lain yang belum mengikuti, kita ada survei untuk menentukan apakah memang dari pameran ini potensial untuk UKM yang nanti akan mengikuti. Kemudian ada pendaftaran, kami buka biasanya terbuka, online offline. Kemudian ada kurator. Ini tadi yang saya sampaikan, tahun ini kita sudah melakukan 4 kali kurasi langsung untuk persiapan 2021. Kemudian ada rekapitulasi form penilaian, dari situ para kuratornya akan berkomunikasi lagi, dan setelah itu ada peserta terpilih. Nah, peserta terpilih ini kalau sudah 1 tahun sebelumnya, ini akan bisa dikuatkan untuk sampai ke pameran tahun depan. Jadi bisa, kalau pamerannya level kami internasional itu, kita sudah carikan list buyer, kita akan berikan kepada peserta terpilih supaya bisa dikomunikasikan dulu. Atau ada persiapan-persiapan lain, bagaimana nanti menangani buyer yang potensial, bagaimana mengenali buyernya. Ini yang apakah nanti ada alat-alat pendukung yang bisa untuk pameran nanti. Sehingga yang keenam itu tadi persiapan dan pelatihan peserta terpilih. Diharapkan nanti tahun depan ketika dilakukan akan bisa lebih siap. Mungkin ini slide paling menarik buat saya. Terima kasih. Jadi saya saya sampaikan umpan, kalau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Kalau tidak, saya bilang alhamdulillah ya. Mungkin itu saja, Pak Asfa, silahkan.